我得到的兽神传承另相吻合。与宇宙的一大秘密，这么快就决定？又何妨？惊叫巨兆，只靠宇宙之主降临了。我既然已到，就凭空巨兽联盟见过你。Setelah berhasil mendapatkan pedang hitam legendaris bagian dari artefak misterius bernama Blade River Luo, Lo Fang menyadari bahwa ia telah menarik perhatian banyak pihak kuat. Pedang itu bukan hanya sekadar senjata, melainkan simbol kekuatan dan status. Setiap universe kenaik dan aliansi besar yang mengetahuinya akan berusaha untuk menguasainya. Di sekeliling Lo Fang, ancaman mulai terasa nyata. Para kesatria legendaris biasanya sulit dilacak kini telah berkumpul, membicarakan pedang itu dengan antusiasme yang membara. Mereka tahu siapapun yang memiliki pedang tersebut akan memperoleh keuntungan besar, bukan hanya kekuatan tetapi pengaruh dalam pertarungan antar aliansi, hingga mungkin bisa mengubah keseimbangan kekuatan seluruh Original Star. Menyadari situasi semakin genting, Lo Fang memikirkan strategi. Ia tak bisa menghadapi semua universe kenaik itu sekaligus, bahkan dengan tubuh Golden Hornet Beast yang menakutkan. Ia tahu pertahanan dan kekuatannya mungkin jaminan mutlak melawan jumlah musuh yang banyak dan terorganisir. Keputusan harus diambil cepat. Lo Fang mengaktifkan kemampuan siluman dan menyusutkan tubuh Golden Hornet ke ukuran yang lebih mudah bergerak. Ia kemudian menghilang dari tempat itu seolah ditelan oleh bayangan malam. Para kesatria yang berada di sekitarnya terkejut. Wang Zhou, salah satu pemimpin universe kenaik, menyadari bahwa lawannya tidak hanya cepat, tetapi pintar, taktik licik, dan gerakannya tak terduga. Lo Fang membuatnya sulit untuk dikejar secara langsung. Di balik pelarian itu, pikiran Lo Fang tetap tajam. Ia tahu ini hanyalah awalan dari masalah yang jauh lebih besar. Pedang yang dia bawa bukan sekedar harta, dan ia adalah magnet bagi ancaman yang mungkin datang dari berbagai penjuru. Setiap langkah yang ia ambil harus dihitung dengan cepat. Setiap pergerakan bisa menentukan hidup atau mati. Saat ia menembus ruang hampa di Original Star, suasana sekitar dipenuhi ketegangan. Angin, energi yang kencang, dan aura para universe kenaik yang mengejar menandakan bahwa tidak ada ruang lengah untuknya. Lo Fang mencoba melepaskan diri dari dua lawan yang memburunya tanpa henti. Di belakangnya, Kilibot Place Leader dan Wei Fang kenaik mengejarnya seperti dua bayangan yang tak pernah lelah. Mereka berdua bukanlah musuh sembarangan. Mereka adalah Universe Overlord yang kuat dan berpengalaman. Kilibot Place Leader mengangkat tombak legendarisnya, Kilibot Sphere, dan mengarahkan serangan penuh harapan menghentikan musuhnya. Tombak itu telah memberikannya kekuatan luar biasa sehingga ia percaya sedikit saja tusukan akan melumpuhkan bahkan makhluk besar seperti monster tanduk emas. Tapi kenyataan mengejutkan semua orang, serangan dari tombak itu menghantam tubuh Golden Hornet Beast. Serangan dari tombak itu memang menghantam monster tanduk emas. Namun meskipun tombak ini sangat kuat, serangan itu hanya membuat luka kecil pada tubuh monster tanduk emas. Bahkan itu tidak berhenti sejenak. Ia terus melesat semakin cepat seolah serangan itu tidak ada apa-apanya. Kilibot Place Leader sangatlah marah karena serangannya tak berhasil memperlambat Golden Hornet Beast. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan betapa kuatnya tenaga pelindung dan tubuh makhluk itu. Bahkan usaha Wei Fang kenaik yang mencoba menyerangnya melalui kekuatan jiwa tidak membuahkan hasil apapun. Kekuatan jiwa itu seharusnya bisa mengganggu atau memperlambat target. Tetapi Golden Hornet Beast tetap melaju tanpa efek sama sekali. Mereka pun meningkatkan serangan Wei Fang kenaik yang melepaskan 30.000 pisau spiritual. Bayangan hitam yang melaju lebih cepat daripada makhluk biasa. Ribuan bayangan itu menghujani monster tanduk emas dari segala arah dan beberapa dari mereka bahkan menembus sayap serta tubuhnya. Membuatnya terguncang, tetapi bukannya tetap jatuh, monster tanduk emas membuka sayap emasnya lebih lebar. Sayap itu bertindak sebagai perisai, menangkis sebagian besar serangan sambil menutupi dirinya dan terus maju. Lo Fang sadar bahwa kedua lawannya itu semakin obsesif dan agresif. Kilibot Place Leader terutama terlihat semakin tak terkendali, seolah kekuatan tombaknya telah memicu amarah yang tak bisa ia bungkam. Sementara itu, Wei Fang kenaik berkutat melepaskan lebih banyak serangan spiritual, namun tetap gagal menghentikan lajunya musuh mereka. Melihat peluang, monster tanduk emas akhirnya memutuskan bahwa inilah saatnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar melarikan diri. Ia membuka kekuatannya dan menciptakan sebuah domain besar yang dinamakan Golden Thread Aurora Domain. Sebuah jebakan energi yang mengelilingi area seluas ratusan juta mil, membuat Kilibot Place Leader dan Wei Fang kenaik terjebak di dalamnya. Dan cepat dia menghilang dari dalam domain itu.
melanjutkan pelarian sambil tetap waspada terhadap serangan selanjutnya. Ia tahu meski pedang Keyblade itu sangat kuat, pertahanan diri dan kekuatannya sendiri jauh lebih besar dari yang mereka duga. Keyblade Place Leader dan Wavong Knight masih berada di dalam domain Golden Thread Aurora yang dibuat oleh monster tanduk emas. Akhirnya mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kemampuan tombak atau teknik serangan biasa. Wavong Knight berkata dengan suara tenang, tetapi nada itu tetap getar. Makhluk yang mereka hadapi bukanlah sosok yang mudah dihadapi. Tubuhnya sangatlah besar, ditambah sebuah True Tracer yang berasal dari level tinggi dan sebuah domain tipe Tracer, membuatnya menjadi ancaman besar bahkan untuk Universe Overload seperti mereka. Keyblade Place dan Wavong Knight sepakat bahwa serangan mereka sebelumnya tidaklah efektif karena tubuh Golden Hornet dilapisi oleh sesuatu, bukan sekedar pertahanan biasa. Ini adalah senior True Tracer Armor yang sangat kuat, mampu meredam dan melemahkan pukulan hingga hampir menyamai kekuatan pertahanan makhluk legendaris. Itu sebabnya bahkan tombak Keyblade yang kuat itu tidak cukup menahan Golden Hornet Beast. Keduanya pun mulai menyadari bahwa mereka telah mengukur kekuatan lawan secara keliru. Dua Universe Overload sekalipun tak akan bisa mengalahkan atau bahkan menghentikan Golden Hornet Beast dengan mudah seperti yang mereka kira sebelumnya. Keyblade Place Leader pun bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena mereka tidaklah bisa terus terang mengaku pernah bertarung dengan monster tanduk emas kepada pihak lain. Itu bisa memalukan dan menunjukkan kelemahan yang bisa dieksplorasi oleh musuh lain. Wavong Knight setuju lalu berkata bahwa dalam situasi seburuk ini mereka harus tetap menjaga reputasi dan melaporkan situasi secara hati-hati kepada aliansi mereka. Alhasil mereka memutuskan untuk tidak mengakui bahwa mereka pernah bertarung dengan monster tanduk emas, terlebih lagi tidak ada saksi yang melihatnya. Mereka pun sepakat untuk mengikuti instruksi aliansi mereka, aliansi kuat dari Northern Territory, dan mengatur blokade, menutup jalan keluar melalui portal-portal besar terdekat di Original Star. Mereka yakin bahwa dengan strategi itu, makhluk besar ini tidak akan mudah untuk kabur. Bahkan mereka percaya bahwa seorang Universe Master bernama Pumo Master akan tiba di lokasi dan ikut mengepung makhluk itu sendiri. Di sisi lain, monster tanduk emas yang kini bersembunyi dalam hutan tua terlihat waspada dan penuh kecemasan. Ia tahu bahwa dua lawan yang dihadapi bukanlah musuh biasa, dan sekarang musuh itu telah mundur sementara waktu, tapi ancaman masihlah mengintai. Lovong menyadari bahwa ia masih terus berhati-hati karena kekuatan yang besar seringkali tak mudah dihentikan, tetapi tetap saja bisa dicegah dengan strategi yang tepat. Berdasarkan rencana yang diberikan oleh Primal Chaos City Leader, Lovong menyusun strategi supaya dirinya tidak mudah ditemukan dan dikejar oleh para pengejar lainnya. Guru besar itu mengajarkan satu hal penting, jika ia bisa menunda atau menghindari pertemuan dengan portal Whirlfall, tepat yang bisa memicu kecepatan perjalanan antar bintang, maka para Universe Overload akan kesulitan mencarinya di lautan luas Original Star. Kunci rencananya sederhana, namun efektif. Lovong hanya perlu berkeliaran jauh dari pusat perhatian dan portal jalur cepat itu, sambil menunggu waktu gurunya tiba di lokasi. Untuk menambah keselamatannya, gurunya menyarankan Lovong untuk menggunakan cara unik, yakni membagi dua tubuhnya. Golden Hornet Beast tetap akan digunakan klon kedua, dan klon kedua adalah Remote Ocean Body. Tubuh itu bisa bersembunyi lebih jauh dan membawa barang-barang berharga. Jadi jika terjadi pertemuan dengan Universe Master, mereka akan mengejar tubuh utama dan lebih penting tidak akan langsung menemukan harta sebenarnya. Karena bagian lain dari diri Lovong menyamar jauh di tempat lain. Dengan senyum licik dan tekad baru, Lovong menyetujui rencana itu. Ia tahu bahwa menghadapi musuh kuat secara langsung bukanlah pilihan. Ia harus menginjak strategi dan kelicikan lebih dahulu sebelum kekuatan terbuka penuh. Sementara di wilayah yang lebih luas tepat di luar portal yang mengarah keluar dari Original Star, beberapa pemimpin dan ksatria Universe mulai berkumpul. Mereka melapor bahwa Maka Knight akan segera tiba membawa sebuah domain tipe True Tracer, sehingga perburuan terhadap makhluk yang membawa pedang Blade River Luo bisa menjadi lebih mudah. Banyak dari mereka yakin bahwa begitu seorang Universe Master kuat muncul, makhluk itu tak punya tempat bersembunyi lagi. Tetapi ide seperti itu terlalu sederhana untuk mengimbangi kebijaksanaan Lovong. Ia sudah bertindak lebih dahulu, membuat dirinya lebih sulit ditemukan di laut bintang yang sangat luas. Sementara kekuatan baru terus tumbuh di balik strategi yang matang. Lovong baru saja lolos dari pertempuran melawan beberapa Universe Overload yang mengejarnya. Walaupun pertahanannya kuat, pertarungan itu menunjukkan bahwa lawan-lawan sebelumnya sama sekali tak mampu melukainya meskipun mereka mengerahkan hampir seluruh tenaga mereka. Ini membuat Lovong sadar keadaannya saat ini lebih soal bertahan hidup daripada menang dengan kekuatan semata.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di Cakrawala, seorang sosok baru muncul dengan aura yang jauh lebih kuat. Dia adalah Tian Yang Kenaik, seorang Universe Overlord dari ras otomat yang dikenal karena kekuatan dan teknik True Tracer-nya sendiri. Kedua makhluk raksasa itu saling berpandangan, bukan sebagai sekedar musuh biasa, tetapi sebagai rival yang tak bisa diremehkan. Ia tertarik pada True Tracer Wing milik Lo Fang. Ia menyadari bahwa sayap Lo Fang bukan sekedar artefak biasa. Meskipun banyak orang itu adalah sebuah komponen dari True Tracer yang penuh misteri, Tian Yang Kenaik bahkan mengakui bahwa superiornya sendiri, True Tracer Wing yang dia memiliki hubungan aneh dengan milik Golden Hornet Beast. Itu memicu perdebatan antara mereka tentang apa harga yang layak untuk ditukar. Tawar dengan satu top tier True Tracer, tawan dari monster tanduk emas menunjukkan betapa ia menghargai sayapnya. Tian Kenaik pun melancarkan teknik ultimatnya, yakni Acnil Salto, sebuah serangan luar biasa kuat yang memancarkan 8 proyektil hitam berenergi tinggi sekaligus. Monster tanduk emas membalasnya dengan kekuatan penuh. Kedua petarung itu menghantam hutan di sekeliling mereka dengan serangan yang sangat cepat, berulang kali dalam jumlah besar dalam sekejap. Namun meski Tian Yang Kenaik mencurahkan energi dari tubuh Goldennya ke teknik itu, monster tanduk emas nyaris tidak terluka sama sekali. Serangan hebat Tian Yang Kenaik hanya membuatnya terguncang sedikit, tapi jauh dari kata cukup untuk membuatnya kalah. Serangan itu bahkan menghabiskan sebagian besar tenaga Gold Tian Kenaik yang tanpa hasil berarti. Tian Yang Kenaik pun akhirnya mundur. Meskipun kecewa, dia menyadari faktanya. Tubuh monster tanduk emas sangat kuat dan pertahanan tubuh dan armornya membuatnya hampir tak mungkin untuk bisa dilumpuhkan. Sebelum pergi, Tian Yang Kenaik berjanji sayapnya itu akan menjadi miliknya. Golden Hornet Beast melanjutkan pelarian sendiri. Ia menyimpan semua artefak pentingnya termasuk Shiyu Kenaik Force Armor, Tower Fall, dan bagian pedang Blade River Luo, lalu terbang ke hutan lebih dalam untuk bersembunyi. Namun ketenangan itu sekali lagi terganggu. Tiba-tiba suatu kekuatan luar biasa menghantam Original Star, menyusup melalui ruang dan waktu, sebuah kemampuan yang bahkan membuat monster tanduk emas memandangnya dengan rasa takut. Itu adalah tanda bahwa Universe Master Elite telah tiba, jauh lebih kuat daripada Tian Yang Kenaik sekalipun. Tanpa peringatan, energi yang menyelimuti seluruh daratan, lautan, padang pasir, dan hutan berubah menjadi terkunci oleh kekuatan tersebut. Aura itu tidak seperti kekuatan Universe Overlord biasa. Ini jauh lebih kuat dan membatasi ruang serta waktu di sekitar. Semua yang ada di sana langsung merasakan tekanan luar biasa. Mereka tahu satu hal, seorang Universe Master telah tiba di Original Star. Makhluk besar bertubuh setinggi ribuan mil dan sisik hitam merah dan satu mata besar berdiri di dekat sebuah Space Waterfall. Matanya yang tunggal mampu melihat melampaui batas ruang biasa, dan sinarnya membuat bahkan para Universe Overlord yang biasanya sombong terdiam. Para Universe Kenaik yang berkumpul di Original Star sontak panik. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Universe Master sejati, makhluk tingkat kekuatan yang jauh di atas mereka. Meskipun Universe Overlord bisa menandingi Universe Master dalam beberapa kondisi, tanpa True Tracer atau kekuatan penuh, mereka tidaklah memiliki peluang serius untuk menang. Monster tanduk emas pun merasakan energi itu. Ia mengangkat kepalanya mencoba mendeteksi siapa yang datang. Namun kekuatan itu berbeda dari siapapun yang pernah dia temui. Bahkan ketika dia mempertimbangkan, kemungkinan itu adalah pemimpin Primal Chaos City Leader. Di tengah kebingungan semua makhluk yang ada, sebuah cahaya pedang berwarna ungu pun menembus ruang antar bintang dan kecepatan luar biasa. Cahaya itu terlalu familiar bagi para elit yang memperhatikannya. Mereka mengenali aura dan gaya serangan itu seperti milik Chu Kuangren, seorang legenda yang tak terkira kuat, yang dikenal mampu melakukan hal-hal yang bahkan kebanyakan Universe Master sendiri anggap mustahil. Cahaya pedang itu menyambar ke Bros Heaven Corn, sebuah pusat strategis tempat para Universe Master dan Kenaik berkumpul, dan berubah menjadi sosok Chu Kuangren. Ia terbang ke depan semua orang dan berbicara dengan suara tegas. Semua yang menyaksikan momen itu terdiam, bukan hanya mereka mengenali Chu Kuangren, tetapi juga karena pesan itu menunjukkan suatu ancaman besar yang akan segera terjadi. Dalam sekejap, para Universe Master dan sekutu mereka mulai bersiap untuk menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada sekedar pertarungan kecil. Ini bukan lagi konflik kecil atau sekedar menyelamatkan diri. Ini adalah perang besar yang akan menguji kekuatan dan strategi mereka di seluruh Original Star. Di tengah bentangan ruang dan waktu yang diguncang oleh kekuatan hebat, Flame Star Master merasakan setiap bagian dari Original Star seakan bergetar karena kekuatannya yang mengancam. Di sisinya, Pumo Master berdiri kokoh seperti gunung menghadapi tantangan itu dengan marah dan tegas. Mereka saling beradu dominasi atas bintang itu, api melawan kendali ruang dan waktu.
Flamestar Master mengamuk bahwa monster tanduk emas makhluk besar yang sebelumnya dikejar banyak pihak adalah anggota dari Space Beast Alliance. Ia mendesak Puma Master untuk tidak berani menyakitinya karena sekutu mereka sudah lama meloloskan diri dari zona bahaya sebelum kekuatan ruang dan waktu semakin aktif. Puma Master dari kubu Notoriety Alliance dengan tegas menyatakan bahwa meskipun Flamestar Master bisa mengarungi ruang dan waktu, aliansinya telah mengatur strategi untuk mengepung monster tanduk emas. Ia bahkan memerintahkan berbagai tim untuk bekerja sama menunjukkan bahwa kekuatan besar sedang disiapkan untuk menghadapi makhluk kelas tinggi itu. Dalam waktu singkat, lusinan Universe Overload muncul keluar dari portal-portal pusaran air dan berkumpul di Original Star. Mereka bergerak menuju mengelilingi area tempat Golden Monster Beast muncul, memperhatikan betapa besar sumber daya yang kini diterjunkan untuk konflik itu. Di tengah ketegangan, suasana berubah lagi saat sosok lain muncul, kekuatan yang bahkan lebih menggetarkan, Primal Chaos City Leader, pemimpin legendaris dari aliansi Hong. Ia muncul dengan aura yang sangat kuat dan membawa sebuah domainnya yakni tipe True Tracer, bernama Talon Tracer River. Seketika semua makhluk ulung terdiam menyadari bahwa kedatangan sosok ini mengubah seluruh peta kekuatan. Primal Chaos City Leader jelas lebih kuat dibandingkan Puma Master maupun Flamestar Master. Kedua tokoh itu yang sebelumnya begitu yakin dalam strategi dan kekuatan masing-masing tak bisa lagi bersikap sombong di hadapan sosok tersebut. Bahkan mereka tampak terkejut dan tunduk terhadap aura menggetarkan dari Talon Tracer River. Dengan tegas, Primal Chaos City Leader mengumumkan bahwa ia siap menghentikan kekacauan itu demi stabilitas besar antara aliansi. Ia memberikan perintah langsung kepada para Universe Kenaik untuk tidak menyerang monster tanduk emas, memastikan bahwa situasi tidak meluas menjadi perang terbuka antar kekuatan besar. Saat gelombang energi dari Talon Tracer River menghilang, Primal Chaos City Leader lenyap secepat ia datang, meninggalkan kebingungan dan kekaguman dalam hati semua yang ada di bintang itu. Di luar itu semua, Lo Fang mendengar pesan khusus dari gurunya. Ia menyarankan Lo Fang untuk keluar dari situasi menggunakan tubuh remote ocean dan menyelamatkan dirinya bersama beberapa sekutu kuat lainnya. Primal Chaos City Leader juga menjelaskan bahwa Space Beast Alliance terlibat penuh dalam masalah ini. Dan karena Puma Master telah berjanji untuk mundur, ancaman dari aliansi Kutub Utara kini teratasi. Dengan lega dan penuh waspada, monster tanduk emas bersiap meninggalkan tempat itu. Namun sebelum benar-benar pergi, Flamestar Master muncul lagi di dekatnya. Makhluk itu menunjukkan rasa ingin tahu dan kemarahan sekaligus. Menanyakan dari manakah asal Lo Fang karena dia belum pernah melihatnya dalam aliansinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.